Salam dan bahagia. Berikut adalah praktik mindfulness bersama saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4, Muara Tewe. Selamat menyaksikan. Apa itu mindfulness? Mindfulness adalah sebuah praktik meditasi yang fokus pada kesadaran akan keadaan saat itu. Dalam mindfulness, seseorang diajarkan untuk fokus pada pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh yang sedang dialaminya tanpa menilai atau mengevaluasi. Tujuan utama dari mindfulness adalah mencapai ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Praktik mindfulness dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki kualitas tidur. Bagaimana melaksanakan mindfulness? Untuk melaksanakan mindfulness dapat dimulai dengan duduk dalam keadaan tenang dan fokus pada pernapasan Anda. Biarkan pikiran Anda mengalir tanpa menghakiminya, dan jangan berusaha untuk mengubah atau mengalihkan perhatian dari apa yang ada dalam pikiran Anda. Perhatikan juga sensasi di tubuh Anda dan lingkungan di sekitar. Dengan latihan teratur, mindfulness dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Berikut adalah contoh praktik mindfulness yang saya lakukan di kelas kimia saya. Selamat menyaksikan. Menunggu lama, jadi kita lipat tulang. Nah, sekarang kita melaksanakan yang namanya mindfulness. Jadi tadi kita sudah juga belajar dan mereka sudah presentasi juga. Kita mau hari ini mindfulness dulu, merasakan relaksasi supaya mereka bisa mengembalikan fokus mereka. Bapak Ibu kalau mau ikut boleh duduk dulu Bu di sini Bu, silakan Bu. Saya akan arahkan. Silakan Bu. Iya Pak. Baik, kita ambil posisi tangan kita semua di depan seperti ini. Kita fokus suara kita ke suara ini, suara musik ini. Boleh sambil dipejamkan matanya sekarang. Ambil posisi sangat rileks sekali. Sangat rileks, sangat rileks, sangat rileks, sangat rileks sekali. Boleh dipejamkan matanya. Sekarang kita pelan-pelan mengambil napas dari hidung kita, pelan-pelan. Ambil napasnya dari hidung, tahan 2 detik, hembuskan lewat mulutnya. Konsentrasi sambil konsentrasi mendengar musik ini. Sekali lagi ambil napas dari hidungnya, tahan 2 detik, kembalikan lewat mulut. Sekali lagi kita ambil nafas dan katakan dengan dalam hati ketika menghirup nafas, inhale, kita rasakan, dan hembuskan nafas kita pelan-pelan sampai ke dalam hati, exhale, kita rasakan ada perubahan di perut kita dan nafas yang bergerak dari perut kita ke seluruh tubuh kita dan dinikmati oleh kita semua. Ambil nafas lagi, pelan-pelan, hembuskan lewat hidung. Sekali lagi, hembuskan lewat mulutnya. Tenangkan diri. Ya, pelan-pelan kita buka mata kita. Pelan-pelan. Saya mau tanya salah satu. Apa yang kalian rasakan ketika mendengar musik tadi? Siapa yang mau? Sampai Adik,
Ada semangat yang baik ya. Karena kita udah capek seharian ini bekerja, beraktivitas, dan barangkali juga Bapak Ibu ya. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu ada yang mau sampaikan Bu, apa rasanya gitu ketika berada dalam kelas ini dan kita ada melaksanakan yang namanya mindfulness. Itu salah satu. Lebih baik. Ada istirahat. Oh, tadi udah jalan-jalan kemana-mana Bu ya. Jadi sama Ibu kita, saya juga merasakan hal yang sama karena saya juga ikut mindfulness tadi. Jadi mindfulness ini salah satu cara atau teknik kita untuk mengembalikan fokus kepada anak, dan ini membuat salah satu cara ketika kita sudah bertumpuk-tumpuk dengan pelajaran yang ada dan kita sudah melakukan namanya berbagai macam aktivitas, mulai dari presentasi, mulai dari soal-soal, kita membuka banyak fitur-fitur belajar, sehingga hari ini kita bisa merasakan anugerah Tuhan, nafas Tuhan yang diberikan. Kita juga sudah menonton video dari beberapa video yang menguatkan kita bahwa kita perlu bersyukur atas kehidupan yang diberikan kepada kita, atas kehidupan orang-orang di sekitar kita yang selalu membersamai kita, terutama nih siapa tadi? Orang tua kita ya. Jadi orang tua kita sudah memberikan kasih sayang. Dan ketika kita tidak berhasil, apa yang kita lakukan? Tetap kita merasakan bahwa kita bermakna nggak bagi lingkungan sekitar kita. Kalau itu sudah kita lakukan, maka yang terjadi adalah kita bisa memaknai tempat di mana kita bertumbuh dan belajar untuk sesuatu yang. Kita juga ada kesepakatan kelas Ibu. Nah, kesepakatan kelas ini adalah satu bentuk budaya positif yang ada muncul di sekolah kita. Jadi ketika ada yang berbicara, yang lain, ya, kita sepakat bahwa ketika kita masuk ke dalam kelas ini, kita tetap sesuai dengan yang kita kesepakati. Dan tadi Bapak Ibu juga sudah ketika datang di sini kita ada tanpa salam dan itu juga proses. Saya kira itu Bapak Ibu dan anak sekalian, sekali terima kasih hari ini sama-sama belajar. Mungkin itu dari saya, barangkali saya mohon maaf. Nah, jadi ini adalah satu apa ini? Ruangan ini Bapak Ibu satu yang dipersiapkan anak-anak. Dan kalau kita belajar, kita kan memerlukan suatu tempat yang menyenangkan. Nah, ini ketika belajar dan mereka menyediakan tempat ini adalah sebagai bentuk yang namanya keterampilan berrelasi. Jadi kalau ini tidak terjadi komunikasi yang baik dengan mereka, mungkin mereka akan terjadi apa? Ini adalah salah satu kompetensi sosial emosional yang terjadi di kelas ini. Dan ketika kita belajar, kita juga memaksimalkan potensi sosial emosional yang dimiliki. Saya tanya tadi dengan mereka apa perasaannya. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka sudah belajar juga yang namanya roda emosi, apa namanya? Roda emosi Blucik ya, roda emosi Blucik. Jadi mereka nanti menyesuaikan dengan keadaan mereka. Ternyata ini sebenarnya yang jadi selain memang kita belajar ini ada proses yang kita lakukan ya, dengan berbagai proses, kita juga memaksimalkan konten-konten kita. Ya, saya punya classroom di dalam kelas ini sudah saya sediakan konten-konten. Itu boleh ditunjukkan ya, konten-kontennya di classroom. Habis itu saya juga punya video untuk mereka tonton, dan itu video itu bisa dimaknai untuk pendampingan belajar di rumah. Jadi setelah kita belajar hari ini pakai buku, kita ada LKPD, Nah, LKPD itu salah satu bentuk, saya rasa itu bentuk literasi ya. Karena kalau mereka tidak bisa memaknai dari pembahasan yang ada itu, saya rasa mereka tidak akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan
termasuk juga media-media yang dipakai untuk belajar. Saya kira sekarang dengan konten yang beragam, mereka juga mempunyai kesempatan untuk berinovasi. Dan satu lagi, anak-anak ini mereka saya bebaskan untuk memberikan apa namanya produk, berbagai macam produk ya. Ya ada yang video, dan ya mari banyak ada video, ada bentuknya restu, barangkali ada yang PowerPoint, macam-macam produk yang mereka hasilkan. Karena ini baru 5 kali pertemuan, kita masih belum ada pengambilan pengambilan apa namanya itu ini artefak. Nanti ya kalau sudah ada artefaknya kita akan pasang di sebagai bentuk salah satu bentuk hasil karya yang kita belajar. Nah, ini salah satu bentuk artefak yang sudah kita buat di dalam apa? Yang seperti ini Bu. Ini bentuk artefak belajar muluk kota lokal. Jadi kita apa itu membudayakan sih setiap belajar ada artefaknya, ada hasil yang dihasilkan. Nah ini salah satu yang saya rasa bentuk dari pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSD. Berdiferensiasi mulai dari diferensiasi prosesnya, diferensiasi kontennya, dan diferensiasi orangnya sampai dengan KSE nya. Jadi KSE ini mulai dari kesadaran sosialnya, keterampilan yang relasi, kemampuannya untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ketika mereka membuat keputusan untuk membuat video, maka mereka bertanggung jawab dengan apa yang dipunyai oleh mereka ini. Nah ini sudah, saya rasa mereka ini sudah lebih hebat dari saya ini, Bapak Ibu. Apalagi ini Ibu pengawas selalu memberikan kami. Ibu pengawas selalu mendampingi, selalu mengakses media sosial saya, kayaknya kelihatan sekali. Dia mantau banget. Tapi saya begitu, media sosial saya sekarang sudah mulai berubah. Dulu sering makanan, isinya ya sering kegiatan-kegiatan keluarga saya. Sekarang sudah mulai berubah bagaimana saya bisa memotivasi orang lain untuk bisa mengalami yang namanya perubahan pembelajaran. Nah, saya sadar bahwa saya sebagai guru juga harus mempunyai yang namanya kompetensi sosial, yaitu memberi motivasi kepada orang lain untuk berbuat paling tidak searah dengan apa yang saya punya. Nah, seperti itu. Saya kira itu mungkin barangkali kalau ada masukan dan sarannya mohon maaf. Silakan Bu. Tapi saya sedikit aja ya. Silakan. Izin. Ya, silakan. Izin. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya naik nafas dulu. Saya sebenarnya masih baru, jadi sebelum saya perkenalan, saya mau pesan-pesannya dulu. Jadi saya adalah CPNS baru PNS di BPMP. Saya tadi terharu sekali dengan sambutan teman-teman dan bapak kepala sekolah serta bapak ibu guru yang menyambut saya begini. Saya merasa dihargai. Sebenarnya saya ini belum ada ilmunya, bapak ibu, masih sedikit lagi saya datang ke sini untuk menambah ilmu dan pengalaman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Santa Lucia Tubakarok, pegawai jabatan teknisi sarana prasarana di BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi BPMP ini bertugas untuk kalau kita singkatannya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi tugas kita itu mengadvokasi program-program Kementerian Pendidikan. Apakah program itu sampai kepada satuan pendidikan, kepada siswa, kepada guru, dan kepada dinas pendidikan. Saya merasa senang sekali tadi dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman. Ada tarian, ada hasilan, dan saya merasa bangga dan senang sekali. Saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman semua, dan saya kira umur kita tidak terlalu jauh, supaya tetap semangat, semangat belajar, semangat bermain juga. Sekarang kita kan sekolah itu nggak dituntut harus mesti angka, tetapi inovasi kita apa yang mau kita buat, semangat apa yang mau kita buat, atau ide-ide apa. Biasanya kan lebih muda itu lebih banyak
ide, lebih beraktivitas, lebih kayaknya nih saya mau bikin ini deh gitu. Coba keluarkan aja, kasih tahu ke bapak dulu, bapak kepala sekolah, Pak saya mau ada ide ini, bisa nggak difasilitasi? Atau Pak saya mau ada ide-ide begini, supaya pembelajaran kita tidak membosankan, gitu ya. Sama supaya kita lebih semangat. Saya juga di awal tadi merasa tenang, karena sebelum memulai pelajaran kita ada menemukan konsentrasi dulu di ruang kelas. Kita kan kadang kalau sebelum masuk ke ruangan tuh kita pasti ada masalah di rumah, masalah dengan pacar, masalah dengan siapapun gitu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita itu bagus memang sebenarnya tadi kata Bapak gitu, kita harus mengumpulkan konsentrasi kita dulu di ruang kelas. Jadi apa supaya pelajaran apa yang kita pelajari hari itu bisa kita terima, bisa kita misalnya kalau saya tuh emang sebenarnya nggak pintar-pintar banget, cuma setidaknya ada yang lengket sedikit kalau kata kita. Jadi misalnya matematika itu pasti berat, apalagi suasana panas, kondisinya kita nih, saya memang kebetulan dari daerah dingin. Dengan kondisi ini saya nggak bisa lagi belajar, tapi saya yakin teman-teman semua bisa sampai sejauh ini karena pasti sudah ada semangat atau motivasi dari Bapak Ibu Guru untuk membuat kita lebih semangat lagi. Saya juga berharap teman-teman, ayo lebih maju lagi. Misalnya ini apa sih yang mau kita kan udah SMA nih. Saya pengen apa sih, udah mulai dipikirin dari sekarang. Saya mau apa sih, jangan cuma udah tamat SMA ntar ya udah di rumah aja bantuin orang tua. Tolong jangan begitu, kita terus ada motivasi. Ayo sekolah, sekarang kan kalau kuliah itu bisa beasiswa. Sekarang kan kuliah itu bisa berdasarkan penghasilan orang tua. Kalau misalnya berdasarkan UKT kita tuh nggak bisa, orang tua kita nggak mampu misalnya. Bisa kita sekarang tuh bisa misalnya kalau mau kuliah itu berdasarkan kalau misalnya orang tua kita tidak mampu, kita bisa mengurus. Jadi kita bisa mendapatkan uang kuliah minimum. Ayo semangat supaya ini pendidikan kita lebih maju lagi, Kalimantan Tengah lebih baik lagi. Ayo motivasi untuk keluar dari Kalimantan Tengah, dari Maratewe, ayo ke Bali kek, ke Jawa kek, ke Sulawesi kek, atau ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia. Ayo kita keluar supaya kita lebih maju, membangun kampung kita, membangun sekolah kita supaya lebih maju lagi ke depan. Saya juga mau ngasih tahu kalau saya ini dari Sumatera Barat, saya dari Medan. Saya jauh banget ke sini. Saya udah dari proses kuliah SMA itu saya di kampung. Dari Medan itu Sumatera Utara itu saya 8 jam ke kampung. Saya 8 jam ke kampung, kuliah di Medan, terus saya kerja di Jakarta. Puji Tuhan, saya ikut tes Kementerian Pendidikan kebetulan dan penempatan di Kalimantan Tengah. Saya mau berbagi pengalaman ya Pak. Kalau saya itu SD itu beberapa puluh tahun lalu SD. Tetapi bukan puluh tahun sih, belasan tahun yang lalu SD. Tetapi saya mengunjungi salah satu sekolah yang ada di kabupaten di Kalimantan Tengah yang sudah saya kunjungi. Saya merasa bagaimana ya? Saya merasa miris gitu. Memang bukan di kabupaten ini. Saya dulu 10 tahun belasan tahun lalu SD itu nggak ada lagi sekolah kondisi begitu di sekolah saya, di lingkungan saya. Tetapi saya melihat kondisi jalan yang jauh, kondisi internet, kondisi bangunan sekolah. Saya merasa, wah ternyata ini tahun 2023 masih ada sekolah yang begini. Saya baru sadar setelah saya kesini. Nah dulu saya pas di Medan, pas di Jakarta tuh saya nggak merasa, saya tuh nggak tahu kalau sekolah begitu masih ada di Indonesia. Saya nggak tahu. Ini karena saya mungkin masih milenial ya, istilahnya nggak terlalu tahu zaman-zaman dulu. Jadi saya nggak tahu. Ternyata pas saya ke sekolah di sini tuh ada sekolah yang nggak ada sinyalnya. Ada sekolah SD yang punya ruang kelas tuh cuma 2 aja gitu. Ada sekolah juga yang gurunya sedikit. Ada sekolah juga yang minat belajar siswanya rendah. Saya cerita sama senior saya di kantor, Pak, kenapa siswa di SD di sini lebih minat belajarnya lebih rendah daripada kampung saya gitu. Saya ini dari kampung juga, cuma kampung saya di area Sumatera. Ini saya kerja sekarang di Kalimantan Tengah. Saya tanya ke Bapak, kata Bapak, kamu harus melihat jauh lagi. Kondisi geografis sama kondisi itu beda semua. Kalau mungkin kamu di lingkungan kamu itu menganggap pendidikan itu penting, memang di sini juga menganggap pendidikan itu penting, tapi mereka sudah nyaman. Kalau kami tetap di kampung, kami nggak bakalan makan karena
kami itu penghasilan utamanya itu banyak bertani. Kalau misalnya saya nih udah tamat SMA, saya bertani juga, teman-teman saya bertani juga, nggak ada lahan yang kami karena sudah full bertani. Salah satu itu yang harus kami lakukan ada keluar dari zona nyaman kami. Kami harus keluar jauh, merantau di mana-mana, merantau kita kuliah mau ke Kalimantan manapun sekalipun masih ada orang Batak untuk kuliah. Jadi merantau itu salah satu jalan untuk mengubah gimana ya, perjalanan hidup kita lah, aku bilang gitu. Jadi kita ayo semangat kreativitaskan kembali lagi, kemudian gimana ya, coba cari referensi lain. Aku bakalan kemana nih habis SMA ini gitu, habis SMA nih mau kemana nih jalannya gitu. Ya kan udah kelas 11 ya, ya jadi udah mulai mikir-mikir aku minatnya di apa ya. Habis SMA nih mau kemana sih, aku mau di rumah aja bareng mama atau mau kuliah lagi gitu. Tapi itu semua nggak bakalan bisa kita capai. Oke, sekarang kita kuliah merdeka. Penilaian dari guru adalah kelulusan kita. Siapa sih bapak guru di sini pasti nggak bakalan tega juga kalau nggak meluluskan kita. Tapi apakah kita sudah siap nggak sih kita ikut ujian untuk seleksi perguruan tinggi? Udah sejauh mana? Ayo kita teman-teman mulai di notice lagi gitu. Nanti habis ini sih saya mau kemana? Habis ini mau di Maratewe lagi kah? Atau mau ke Palangkaraya kah? Atau mau ke Pontianak kemana? Atau mau ke luar negeri segala macam itu bisa. Saya penasaran nih mau kemana lagi ya? Mau jalan-jalan kemana? Kalau mau tanya sama teman-teman di sini di luar Kalimantan udah pernah kemana? Ya, udah masih Kalimantan kan? Ya, coba aku motivasi dong. Bajo tuh bagus, Bali itu bagus. Ke Jogja, ke Candi Borobudur, ayo. Nanti kalau kita nggak, misalnya kan ngarapin orang tua kan nggak mungkin. Ayo kita sendiri nanti mau kemana nih? Aja ini aja SBMPTN gitu. Ikut aja ke Jawa, ke Sumatera. Tapi Sumatera mah, saya bilang mah, pengen kalau Sumatera Utara itu saya kalah, saya sendiri kalah di kampus saya. Jadi saya harus keluar dari kampus saya supaya bisa menang. Jadi itu, saya teman-teman ya, ayo bangkitkan semangatnya supaya nanti anak-anak sini nih SMA 4 Maratewe, ini ada di UGM, di UI, ISTAN, ayo, oke teman-teman, Pak, demikian, terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Tariana, kalau ada yang sampaikan Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Esdi sudah diberi kehormatan saya dari anak-anak yang saya hormati Sabta dari BPMP, Pengawas Pembina, Bapak-bapak dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, dan anak-anak yang saya banggakan. Satu catatan kecil saya, jika kita punya harapan itu rendah, maka semangat kita capai saja sampai ke sana. Tapi jika harapan kita itu tinggi, maka kita perlu mengumpulkan energi yang banyak untuk mencapainya. Dan secara tidak sadar kita akan berjuang sebagian untuk kebaikan. Sama seperti itu yang jauh-jauh datang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, saya dari Jawa Barat. Oh iya Pak. Dan orang di kampung saya tidak ada yang berani melangkah. Saya berani naik. Saya datang ketika saya masih sendiri. Sekarang saya sudah punya istri, sudah punya anak di sini. Bagaimana saya bisa survive, bisa bertahan di sini, kemudian bisa meraih apa yang ada saat ini, walaupun itu ketikanya ambil yang kuasa, tapi takdir itu tidak mungkin kalau tidak ada upaya. Jadi ketika saya sekolah dulu, dosen saya bilang, kamu mau jadi guru? Enggak. Saya bilang, saya lihat calon kepala sekolah. Alhamdulillah, sekarang itu tercapai. Cita-cita itu harus diucapkan, bahkan dituliskan. Kita lihat,
semua setiap kepala setiap cita-cita dituliskan. Saya mau jadi apa tahun berapa, saya mau punya apa kapan. Kata-kata itu adalah doa dan itu motivasi bagi diri kita. Saya yakin dari sekarang kalau kalian punya cita-cita apa, itu ada semacam energi yang kita sendiri tidak sadar dan itu nanti akan memacu kita untuk meraih. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kedatangan Ibu Sandra dan Ibu Pengawas Pembina dan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan. Ini adalah kelas yang luar biasa yang kemarin waktu lomba kebersihan kelas dalam rangka 17-an ini adalah pemenang juara favorit. Saya sampaikan kepada Ibu, kami membentuk pungpung urut bakas. Pungpung urut bakas itu bahasa Dayak, kalau bahasa Indonesianya paguyuban orang tua wali siswa. Nah itu untuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua melalui wali kelas. Nah dalam hal ini orang tua diberi kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dan saya tahu bahwa di kelas ini itu peran orang tuanya sangat besar. Dan kalau tidak salah beberapa mereka ini adalah merupakan bentuk kontribusi orang tua pada kelas ini. Dan ini kami beri kebebasan kepada kelas yang lain juga, selain untuk menata kelas juga menata kursi. Jadi kalau ibu melihat ini tidak biasa bentuknya, di kelas lain ada bentuk yang lain lagi. Gitu. Jadi kita beri kebebasan kepada anak-anak mana yang terbuat mereka itu senang dengan formasi yang ada. Demikian sekilas yang dapat saya sampaikan. Kepada PSD terima kasih, dan kepada anak-anak terima kasih juga. Sudah serius juga menciptakan kelas ini. Dan karena ibu masih banyak agenda, jadi saya mewakili rombongan mohon diri untuk melanjutkan peninjauan kepada rombongan yang lain. Silakan. Demikian, SD. Baik, terima kasih. Salam buat Terima kasih. Mau dipoto di situ? Iya, boleh, Kak. Ayo, Pak. Boleh. Oh, boleh. Kenapa juga? Si Daniel. Ada yang Ayo, sama Ibu. kita berdiri aja. ya. Dia maju. Masuk ya. Satu, dua, Kita ambil profil pelajar Pancasila ya. Satu, dua, tiga. Semangat merdeka belajar. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Boleh literasi sekali? Boleh literasi ya. Salam literasi. Ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik. Nanti akan kami kirimkan. Kalau umurnya masih junior, ilmunya masih. Mari Bu, silakan. Ini videonya. Demikian praktik mindfulness yang saya lakukan bersama siswa, guru, Kepala SMA Negeri 4 Moratewe, pengawas pembina SMA Provinsi Kalimantan Tengah,
unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, dan pihak BPMP Provinsi Kalimantan Tengah sebagai cara mengembalikan fokus dan relaksasi yang dilakukan secara eksplisit sebagai kegiatan literasi. Semoga menginspirasi, salam dan bahagia.